Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah materi terkait eh, teknik pengecoran. Nanti kita akan fokus membahas terkait aspiration effect ya. Oke, ya. Oke, jadi pada video ini kita akan membahas tentang aspiration ya, effect atau efek aspirasi gitu ya. Intinya bahasa Inggrisnya ini ya, aspiration kemudian effect ya. Nah, jadi sebenarnya apa aspiration effect gitu ya? Jadi dalam suatu pengecoran gitu ya, kita menuangkan logam cair ke dalam cetakan. Nah, dalam lubang cair itu, dalam cetakan tersebut, ketika kita tuangkan logam cair, terkadang timbul perbedaan tekanan ya. Jadi tekanan di dalam ruang cetak itu tidak seragam ya. Jadi kalau tidak seragam kan berbeda-beda. Kalau berbeda-beda berarti tekanan ada yang tinggi dan ada yang rendah. Nah, perbedaan tekanan ini menyebabkan adanya tekanan yang lebih rendah, yang mana tekanan itu akan menyedot gitu ya, menyedot udara-udara di sekitarnya. Atau bahkan mungkin menyedot dinding-dinding tempat kita melakukan pengecoran gitu ya. Nah, ketika adanya penyedotan udara ya pada suatu titik di tempat pengecoran tersebut, ya, di lubang di tempat cetakan tersebut, maka dikhawatirkan gitu ya akan terjadi cacat pada benda kerja gitu ya. Jadi misalnya ya, oke ini saya tulis dulu definisinya ya. Jadi perbedaan tekanan yang menyebabkan ya tersedotnya udara sekitar ya pada logam cair. Pada logam cair di mana? Di cetakan ya. Gitu ya. Nah, jadi kan kalau ada perbedaan tekanan gitu ya. Misalnya saya punya dua buah tabung ya. Ini misalnya ada ya tangki atau apapun gitu ya. Kemudian saya hubungkan gitu ya antara nah jadi dua ya, ada dua tangki gitu ya. Nah, ini kondisinya masih dalam keadaan tertutup misalnya ya. Tutup ini ada kerannya. Nah, di tangki sebelah kiri ya, itu tekanannya misalnya 2 atmosfer ya. Sedangkan yang sebelah kanan 0 atmosfer ya. Nah, ini kondisinya masih dalam keadaan tertutup. Kalau misalnya keran saya buka ya. Nah, ini misalnya P1, ini P2. Ini kan karena P1 lebih besar daripada P2, maka ketika keran dibuka ya, pasti secara logika udara akan mengalir ya. Udara bergerak dari tangki P1 ya,
dari P1 menuju ke P2 karena adanya perbedaan tekanan ya. Nah, nanti ini juga akan terjadi pada tempat kita mengecor logam karena adanya perbedaan apa namanya eh, suhu ya yang diakibatkan oleh logam cair, maka nanti juga akan ada perbedaan tekanan. Nah, perbedaan tekanan ini yang menyebabkan eh, adanya udara sekitar gitu ya yang tersedot menuju ke logam cair ya. Nah, maunya kan logam cair itu kan bersih ya, tidak ada apa-apa, tapi ketika menyedot udara sekitar ya atau bahkan menyedot dinding-dinding tempat kita melakukan pengecoran ya, misalnya kita menggunakan cetakan pasir gitu ya. Nanti kan partikel-partikel dari cetakan pasir juga akan tersedot. Nah, itu nanti akan menyebabkan kotor ya, apa hasil cornya itu kotor ya, mengandung gas-gas atau partikel-partikel yang tidak diinginkan. Ya, jadi itu adalah suatu fenomena yang dinamakan dengan aspiration effect. Ya. Nah, jadi kenapa kok bisa ada aspiration effect? Ini kan definisi dari kata-kata. Nah, sekarang kita coba untuk memecahkannya menggunakan definisi dari apa namanya definisi dari matematikanya gitu ya. Jadi secara fisikanya itu seperti apa? Ya. Oke, jadi um, oke mungkin saya akan jelaskan seperti ini ya. Jadi misal ya, nah, ini ada ini ya. Ini katakanlah skema tempat kita menuangkan logam cair ya. Jadi ini eh, pouring cup ya. Nah, ini pouring cup-nya. Ini kan kita nanti memasukkan di sini gitu ya. Eh, kemudian ini sprue ya, atau lehernya ya. Sprue ya. Nah, kemudian kita taruh beberapa titik ya. Titik satu ya, yang ada di tepat di atas gitu ya. Di titik tertinggi daripada pouring cup. Kemudian ini titik satu. Nah, kemudian di pangkal atas dari sprue ini ada titik dua. Kemudian paling bawah ini ada titik tiga ya. Di pangkal paling bawah atau di ujung ya, di ujung sprue ya. Nah, kemudian kita masukkan logam cair ya. Nah, kita masukkan logam cair. Nah, nanti kan logam cairnya akan memenuhi ini semua ya. Jadi misalnya ada logam cair di sini gitu ya. Nah, ini pasti juga akan masuk ke sini ya. Nah, dalam apa namanya fluida seperti ini ya akan berlaku prinsip Bernoulli ya. Jadi mungkin perlu diingat-ingat ya prinsip Bernoulli itu seperti apa ya. Di ya, prinsip Bernoulli. Oke, saya pindah ke sini dulu. Jadi ada eh, apa namanya persamaan Bernoulli ya. Ya. Kan persamaannya seperti ini ya. Eh,
P1 gitu ya. Oh, jangan dari P ya, dari H aja. H1 ditambah P1 row ya. Ini row-nya fluida ya. V2. Ini V-nya V kecepatan ya. V1 kuadrat dibagi dengan 2 kali gravitasi sama dengan H3. Ini kenapa 1 H3? Karena kita akan membandingkan antara titik 1 dan titik 3 ya. Jadi yang dipakai adalah 1 dan 3. Nanti kalau 1 dan 2 ya akan 1 dan 2 gitu ya. Atau 2 dan 3 nanti akan 2 dan 3. Nah, jadi ini persamaan Bernoulli untuk titik 1 dan 3 gitu ya. Ini H3 ditambah P3 row ya, ditambah kecepatan 3 kuadrat. Nah, bagi gitu ya. Oke. Nah, pada sistem ini ya, pada sistem ini awal mulanya adalah bahwa P1 ya. Jadi saya pindah ke situ dulu. Jadi P1 ya dan P2 P1 dan P3 ya, itu merupakan tekanan atmosfer ya. Jadi ketika logam itu dituangkan ya. Ini kan kalau saya teruskan gambarnya, dia akan berbelok seperti ini ya. Runner ya, ada runner di sini ya. Nah, ini dia menuju ruang cetak ya, atau cavity ya. Nah, ketika dituangkan ya dan apa namanya logam cair itu ya dia baru mengalir sampai titik 3 gitu. Maka tekanan di titik 1 dan titik 3 itu adalah sama-sama tekanan atmosfer ya. Jadi P1 sama dengan P3 ya. Nah, kemudian di titik 1 ini ya kecepatannya mendekati 0 gitu ya. Nah, jadi kan ketika kita tuang maka logam cair yang ada di atas kan akan turun ke bawah ya. Nah, tapi karena di pouring cup ini lebih luas ya atau cross section ya atau eh, luas permukaannya dia lebih luas daripada yang bawah. Ini kan gambarnya seperti ini ya. Dan dimanapun kalau kita menuangkan cairan ya, kalau ada corongnya itu kan pasti yang bagian atas lebih besar daripada bagian bawah ya. Sehingga air yang fluida atau air ya kalau misalnya kita menggunakan corong ya, misalnya kita mau menuang minyak gitu ya, maka kecepatan turun fluida yang ada di atas ini pasti sangat lambat ya jika dibandingkan dengan fluida yang mengalir di bagian sprue ini gitu ya. Sehingga fluida yang ada di titik 1 ini ya memiliki kecepatan turun ya, tapi karena saking lambatnya ya dia akan mendekati 0 atau dalam hal ini kita anggap sebagai 0 gitu ya. Nah, kemudian H3 ya, kita anggap 0. Kenapa? Karena titik acuannya adalah dari titik ini ya. Jadi apa namanya di titik 3 adalah 0 karena acuannya ada di paling bawah ya. Jadi apa namanya dari sini ke sini adalah
tinggi sprue atau H2 ya. Jadi H2 ngitungnya dari atas ke sini itu H2 gitu ya. Sedangkan dari titik atas paling ke bawah ini dinamakan sebagai H1 ya. Karena H1 ngelihatnya ke bawah ya, ke paling bawah 3 ini adalah dari titik yang paling bawah ya, yang titik paling bawah kan 3. Nah, ini adalah H1 ya. Di H1 itu segini ya, H1, H2 itu segini, H3 itu ya di sini. Jadi H3-nya tidak memiliki ketinggian. Karena titik acuannya adalah H3 gitu ya. Nah, H1 ini disebut juga sebagai H total ya. Itu HT. Nah, oke. Kalau kita masukkan ke Bernoulli tadi ya, saya akan kecilkan. Nah, kalau kita masukkan ke Bernoulli, ya, kalau saya masukkan ke Bernoulli, ya, berarti kan P1 sama dengan P3 ya. Berarti kan, oke ini saya tulis kembali aja ya. Nah, kalau saya tulis kembali, maka P1 dan P3 kan sama. Berarti bisa dicoret ya. Jadi ini bisa dicoret ya. Coret, coret ya. Ini kan ada P1, ini ada P3 ya. Bisa dicoret ya. Kemudian V1 sama dengan 0. Berarti kan ini 0 per 2 per 2. 0 kuadrat dibagi 2G ya. Berarti dia juga 0 ya. Nah, ini sudah. Kemudian ini juga sudah. Kemudian H3 sama dengan 0. H3 sama dengan 0 ya. Nah, berarti persamaan Bernoulli untuk titik 1 dan 3 jadinya akan seperti ini. H1 ditambah, enggak, H1 sama dengan ya. H1 sama dengan P3 kuadrat dibagi 2G ya. Bis. Ulangi ya. Jadi H1 sama dengan P3 kuadrat dibagi dengan 2G ya. Oke, saya pindahkan dulu. Nah, kemudian kalau kita atur tata letaknya menjadi P3 kuadrat sama dengan 2G 1 ya. Atau V3 sama dengan akar 2G 1. Nah, ini untuk menghitung kecepatan aliran ya. Menghitung kecepatan aliran fluida ya. Fluida pada titik 3 ini ya. Tadi kan kita menuangkan logam cair ya. Kita tuangkan, pastikan logam cair itu akan turun ke bawah kan. Nah, untuk bisa kita mengetahui aspiration effect gitu ya, kita pertama-tama harus tahu kecepatan di titik 3 ini. Nah, rumusnya adalah 2G kali H1 ya. 2 kali percepatan gravitasi dikalikan dengan H1 ya. H1 ini adalah total ya, dari titik tertinggi pouring cap sampai pada ujung ya, sampai pada ujung sprue. Kemudian dikalikan dan diakarkan, maka nanti kita akan ketemu kecepatan aliran di titik 3 gitu ya. Oke. Nah, ini video pertama ya. Nanti kita akan lanjutkan di video selanjutnya. Terima kasih. Kita lanjutkan di video selanjutnya.